langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama ya melakukan pembahasan soal ya pada materi bab 3 persamaan garis lurus. Nah, apa yang kalian harus kuasai pada materi bab 3 ini ya. Jadi sebelum melakukan pembahasan soal ini, alangkah baiknya kalian sudah memahami materi tentang bagaimana menentukan kemiringan garis atau gradien baik dari gambar grafik maupun dari dua titik yang dilalui oleh persamaan garis, dan menentukan gradien dari persamaan garis ya, baik yang berbentuk Y sama dengan MX ataupun yang berbentuk Y sama dengan MX plus C. Kemudian yang kedua, kalian pun harus sudah menguasai bagaimana menentukan persamaan garis dari persamaan garis yang melalui sebuah titik dan memiliki gradien, serta menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Kemudian yang ketiga yang sudah harus kalian kuasai materinya adalah menentukan hubungan gradien dari dua persamaan garis ya. Awas, dari dua persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus. Oke? Jika ketiga materi ini sudah kalian kuasai pada materi tentang materi persamaan garis lurus, maka kalian akan mampu menyelesaikan ya beberapa soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita langsung saja. Kita masuk soal nomor 1. Persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus adalah, nah soal di sini artinya kalian harus mampu menemukan atau menentukan dari beberapa pilihan ini manakah yang termasuk ke dalam persamaan garis lurus. Nah, untuk menjawab soal ini maka kalian harus ingat kembali bahwa bentuk persamaan garis itu kita tahu ada dua buah bentuk, yaitu yang pertama yang berbentuk Y sama dengan MX, dan yang kedua yang berbentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, ini aja. Ini yang menjadi patokan kita. Nah, kita lihat bahwa persamaan garis itu, kita lihat ya, ciri-cirinya itu ada dua buah variabel, yaitu Y dan X ya. Variabel Y dan X ya. Variabel ini kita tahu ya, ini berpangkat 1 ya, berpangkat 1. Kemudian di sini ada M ini artinya gradien, dan ada C itu konstanta. Nah, M dan C ini adalah sebuah bilangan. Maka kalau kita melihat soal di atas, kita perhatikan dari 4 macam persamaan ya, persamaan yang ditampilkan di pilihan ganda ini, manakah yang termasuk persamaan garis lurus? Nah, tadi syaratnya adalah bahwa kedua variabel Y dan X-nya harus berpangkat 1 ya. Kita lihat yang A. Di sini yang A ada satu variabel X, ini pangkatnya 2, maka yang A ini bukan persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua, yang B, di sini ada 4X min 2X min 2 sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada pangkat, tapi di sini hanya ada satu variabel. Sedangkan persamaan garis itu kita harus ada dua variabel, yaitu Y dan X. Nah, di sini hanya ada satu variabel, yaitu variabel X saja. Sehingga yang B pun ini bukan persamaan garis lurus. Kemudian yang C ini adalah X kuadrat sama dengan 5Y tambah 2. Jelas di sini ya. Di sini mengandung dua variabel, tetapi ada satu variabel yang memiliki pangkat 2. Ini bukan persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, 2Y tambah 4X sama dengan 0. Nah, di sini kita menemukan ada dua variabel Y dan X. Dan kedua variabelnya berpangkat 1 ya. Sehingga yang D inilah merupakan pilihan kita bahwa 2Y tambah 4X sama dengan 0 merupakan persamaan garis lurus ya. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan suatu persamaan itu apakah persamaan garis atau bukan, maka yang menjadi patokan kita adalah bahwa persamaan garis itu ada dua jenis. Ada dua bentuk, Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Oke? Lanjut nomor 2. Untuk nomor 2, nah kalian harus mampu menemukan gradien dari gambar garis ya. Di sini disajikan gradien garis AB adalah, nah seperti ini gambarnya ya, ada pilihan gandanya. Nah, bagaimana cara menemukan gradien dari suatu garis? Nah, baik,
Penyelesaiannya adalah kalian harus ingat kembali bahwa kemiringan garis atau gradien secara sederhana bisa kita lakukan kalau pada suatu gambar grafik garis ya, yaitu dengan membandingkan panjang sisi tegak ya dibandingkan dengan panjang sisi datar. Nah, panjang sisi tegaknya ini apa? Nah, baik, coba kita perhatikan gambar. Di sini yang pertanyaannya adalah gradien garis AB. Awas, perhatikan gradien garis AB artinya dari A ke B. Maka yang jadi kunci adalah AB, berarti dari A. Nah, dari A ini kita buat suatu garis vertikal atau garis tegak ya. Garis tegak berarti garis tegak ini ke atas, bukan ke bawah. Jadi ke atas untuk menuju ke titik B. Maka kita buat garis tegak seperti ini. Nah, garis tegak yang kita buat ini berapa jaraknya? Ya, berapa satuan? Nah, kita lihat di sini bisa hitung kotaknya 1, 2. Maka ini 2 satuan dan ini positif 2 karena arahnya ke atas. Kemudian dari sini, karena kita mau menuju titik B, maka selanjutnya kita akan mencari panjang sisi datar. Ya, sisi datar itu menuju ke titik B gitu ya, mendatar, sumbu mendatar atau horizontal. Nah, kemudian lihat arahnya ke arah kiri, maka arah kiri ini menentukan positif negatif. Ini ke kiri ya, maka nilainya adalah ini negatif 4. Dari mana negatif 4? Coba kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4. Jadi arah mendatar jaraknya itu negatif 4. Negatif karena arah ke kiri. Positif 2 ke arahnya ke atas. Oke. Nah, setelah kita menemukan panjang sisi tegak dan panjang sisi datar, maka kita langsung saja masuk ke bahwa gradien itu perbandingan panjang sisi tegak dan panjang sisi datar. Oke. Panjang sisi tegaknya adalah di sana 2, maka 2 ya dibagi panjang sisi datarnya adalah negatif 4. Maka diperoleh 2 per negatif 4. Adakah jawabannya di pilihan ganda? Ya, belum kita dapatkan. Maka nilai 2 per min 4 ini harus kita sederhanakan ya menjadi negatif 1,5. Negatif 1 per 2. Artinya diperoleh dari 2 per 4 ini kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Yang atas pembilangnya dibagi 2, penyebut dibagi 2, sehingga kita memperoleh nilai gradien yang lebih sederhana. Sehingga diperoleh di sini bahwa gradien garis AB ini nilainya adalah negatif 1 per 2. Oke? Baik, bisa dipahami ya. Lanjut. Nomor 3, perhatikan. Gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, di sini kalian harus mampu menemukan gradien atau kemiringan garis dari suatu persamaan. Nah, baik. Nah, kalau ada suatu persamaan, maka yang perlu kita ingat kembali adalah bahwa persamaan garis itu kan ada 2 bentuk ya. Nah, kebetulan ini yang soal di sini, Y 2X plus 3 ini merupakan bentuk dari persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Ya, awas perhatikan di sini ada unsur M. M ini adalah gradien atau kemiringan garis, C ini konstanta. Nah, artinya apa? Artinya persamaan di soal ini setara dengan bentuk persamaan garis. Nah, di sini lihat. Di sini sudah setara ya, sudah sama. Sehingga kita sangat mudah sekali untuk menentukan gradien. Mana gradiennya? Nah, gradiennya yaitu nilai koefisien X ini di sini 2 ya, itu gradiennya. Ya, jadi gradien itu M, artinya karena bentuk persamaan ini sudah sama bentuknya dengan Y MX plus C, langsung saja berarti gradiennya itu adalah 2 ini. Jadi koefisien atau angka yang di depan X ini adalah gradien. Dengan syarat bentuk persamaannya sudah sesuai dengan bentuk persamaan garis Y MX plus C. Sehingga di sini langsung kita temukan bahwa gradiennya adalah 2 ya. Jadi gradien dari persamaan garis 2X tambah 3 adalah 2. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 4. Gradien garis dengan persamaan 2X tambah 4Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini sama seperti tadi soalnya ya. Jadi menentukan kemiringan atau gradien garis dari suatu persamaan garis. Maka langkah-langkahnya sama seperti tadi bahwa 2X tambah 4Y tambah 4 sama dengan 0. Ini pasti bentuk persamaan garisnya yang berbentuk Y sama dengan MX plus C. Nah,
Berbeda dengan yang tadi kita bisa langsung menentukan gradien. Nah, kalau di sini, persamaan garis di soal ini bentuknya belum sesuai seperti bentuk Y mx plus C. Maka tugas kita adalah merubah bentuk persamaan garis 2x tambah 4y plus 4 ini supaya bentuknya menjadi seperti Y mx plus C. Maka kita sekarang lakukan langkah merubah persamaan garis ini supaya bentuknya sama seperti Y mx plus C, oke? Nah, jadi langkahnya seperti ini, kita lanjutkan, tulis dulu persamaannya, 2x tambah 4y tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita ingin menyamakan bentuknya seperti ini, maka 4y ini artinya yang di sini ada ruas kiri ya, ada ruas kanan. Nah, yang di ruas kiri ini kita jadikan supaya tetap y gitu ya. Jadi tinggal y, maka yang harus kita hilangkan berarti di sini 2x dan 4. Nah, kita sekarang hilangkan dulu yang 2x-nya. Ya, 2x-nya kita hilangkan dengan cara negatif 2x atau dikurang 2x. Kita gunakan cara kesetaraan ya. Kalau kesetaraan itu ruas kiri dan ruas kanan, jika ada penambahan, ada pengurangan, maka ruas kiri dan ruas kanan pun harus sama. Nah, di ruas kiri kita kurang dengan 2x, maka ruas kanan pun kita kurang 2x. Maka selanjutnya kita akan peroleh 2x dikurang 2x ini 0 ya, sehingga tinggal di sebelah kiri ini tinggal 4y tambah 4. Sama dengan, nah di ruas kiri, 0 min 2x adalah min 2x. Selanjutnya langkah berikutnya, kita akan menghilangkan positif 4. Nah, positif 4 ini sangat mudah untuk menghilangkannya ya, tinggal dikurangi 4. Jadi positif 4 dikurangi 4. Maka sebelah kanan pun harus sama dikurang 4 juga. Tinggal kita hitung, 4 dikurang 4 kosong, sehingga di sebelah kiri tinggal 4y. Dan di sebelah kanan kita peroleh min 2x min 4. Ya, ini min 2x min 4 ini tidak bisa dioperasikan ya. Oke, selanjutnya, nah tugas kita tinggal sedikit lagi ya, tinggal memperoleh y-nya nih. Nah, ini y-nya masih 4. Nah, supaya y-nya ini 1, di sini kan 1, di sini 4. Nah, supaya ini menjadi 1, maka mudah saja tinggal kita bagi dengan 4. Jadi, nah, kita 4y ini kita bagi dengan 4 supaya menjadi 1 y-nya. Maka di ruas kanan pun harus setara. Ada 2 suku, maka 2 suku ini pun kita harus bagi dengan 4. Ini juga dibagi dengan 4 ya. Jadi harus setara kiri kanan harus dibagi 4. Selanjutnya 4 dibagi 4 sehingga diperoleh y. Kemudian min 2 dibagi 4 ya, min 2 per 4x. Kemudian min 4 dibagi 4 adalah min 1. Maka sekarang kita sudah memperoleh persamaan garis yang setara, yang sama dengan bentuk y mx plus c. Y-nya sudah 1 nih. Maka artinya min 2 per 4 inilah gradiennya. Gitu. Koefisien x atau angka di depan x-nya, ya jika y-nya sudah 1, itulah gradiennya. Jadi dari perhitungan tadi kita peroleh bahwa gradiennya itu min 2 per 4. Nah, kebetulan negatif 2 per 4 ini di pilihan ganda tidak ada ya, maka harus kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut kita bagi dengan 2 ya, sehingga diperoleh negatif 1 per 2. Oke ya, jadi diperoleh jawaban yang B. Nah, itulah gradien dari persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan mx plus C. Oke, lanjut nomor 5. Nah, untuk nomor 5, kita pun di sini masih menentukan gradien garis. Tetapi gradien garis yang ditanya di sini adalah yang melalui dua buah titik. Melalui titik 1,2 dan titik 3,4. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita ingat kembali materi yang sudah kita peroleh bahwa jika kita ingin memperoleh gradien dari dua buah titik, maka titik yang kita dapatkan dari soal tadi, ya, dari titik tadi 1,2 dan 3,4, kita memperoleh titik. Nah, ini titik pertama ini kita berikan nama X1-nya 1, Y1-nya 2. 3,4, titik X3,4 ini artinya titik yang kedua, sehingga kita namakan X2-nya 3, Y2-nya 4. Nah, kita ingat kembali bahwa gradien dari dua buah titik adalah perbandingan selisih Y-nya, ya, Y2 dikurang Y1 berbanding X2 dikurang X1. Maka
dari sini kita akan memperoleh bahwa Y2-nya adalah 4, tinggal dimasukkan saja. Kita substitusikan angka-angka X1, X2, Y1, Y2 ini ke rumus persamaannya. Ya, tinggal dimasukkan X2-nya 3, X1-nya 1. Ya, tinggal dimasukkan saja. Selanjutnya kita lakukan perhitungan 4 dikurang 2, 2. 3 dikurang 1, 2. Sehingga diperoleh 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka gradien yang melalui dua buah titik kita memperoleh jawaban yaitu gradiennya 1. Ya, bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya nomor 6, kita masuk ke dalam soal yang menentukan persamaan garis, ya. Contoh di sini atau soalnya persamaan garis yang melalui titik negatif 5,4 dan memiliki gradien negatif 3. Awas, ingat kembali materi tentang bagaimana menentukan persamaan garis melalui sebuah titik dan memiliki sebuah gradien. Baik, penyelesaiannya adalah bahwa kita ingat kembali bahwa persamaan garis yang melalui sebuah titik dan memiliki gradien M, kita peroleh bahwa persamaannya untuk menentukan persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Baik, dari soal di atas kita peroleh bahwa ada sebuah titik negatif 5,4, artinya negatif 5 ini adalah X1-nya, 4 ini positif adalah Y1-nya. Kemudian dari soal di atas ada gradien negatif 3, artinya M-nya itu adalah negatif 3. Sehingga tugas kita tinggal mensubstitusikan atau menggantikan angka-angka ini ke dalam rumus persamaan garisnya. Tinggal Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Tinggal kita masukkan saja Y1-nya, ya, masukkan Y1-nya 4, maka Y min Y1, Y1 kita ganti 4. Kemudian M-nya di sini diketahui negatif 3, kita ganti negatif 3. Kemudian X dikurang X1. X1-nya negatif 5. Sehingga di sini X dikurang X1, jadi X dikurang negatif 5. Maka akan terjadi seperti ini. Y dikurang 4 sama dengan, nah ini kebetulan ini di min ketemu min ya. Atau ini lawan dari negatif 5 adalah positif 5. Jadi menjadi positif ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan perhitungan. Y min 4 sama dengan, ya, seperti biasa, ini kita distributifkan ya, distributif terhadap penjumlahan. Jadi negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali positif 5, awas negatif kali positif berarti negatif 15. Selanjutnya kita akan, sampai di sini sudah kita peroleh sebenarnya persamaan garisnya, cuma kita lihat di pilihan ganda ya. Pilihan ganda itu bentuk persamaan garisnya adalah Y, kemudian X, dan sama dengan konstanta. Jadi konstanta ada di sebelah kanan. Maka harus kita sesuaikan persamaan garis ini mengikuti dengan permintaan dari pilihan gandanya. Maka langkah pertama, karena konstantanya di sebelah kanan, maka kita hilangkan negatif 4-nya dengan cara ditambah 4. Kemudian harus setara di sebelah kanan pun ditambah 4. Negatif 4 tambah 4, 0, sehingga kita peroleh ya. Kita peroleh di sebelah kiri ini ya. Maaf. Selanjutnya kita peroleh Y sama dengan negatif 3X ya. Tadi negatif 4 ditambah 4 kosong atau 0 ya. Kemudian negatif 3X. Nah, ini negatif 15 tambah 4 bisa kita lakukan perhitungan ya. Hasilnya negatif 11. Sehingga nah, selanjutnya sampai di sini kita lihat di pilihan ganda, nah 3X ini ada di ruas kiri. Nah, di sini di ruas kanan, maka yang di ruas kanannya harus kita hilangkan, berarti ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan 3X. Di sini negatif 3X, supaya ini hilang, maka kita ditambah dengan 3X. Begitu pula di ruas kiri, kita pun harus ditambah dengan 3X. Maka diperoleh selanjutnya, Y tambah 3X sama dengan negatif 3X tambah 3X 0, sisanya tinggal negatif 11. Nah, sampai di sini kita sudah memperoleh persamaan garis sesuai dengan keinginan apa yang diminta di jawaban. Ya, sehingga kita peroleh bahwa persamaan garisnya dari garis yang melalui titik dan melalui suatu gradien diperoleh Y tambah 3X sama dengan negatif 11. Maka kita memperoleh jawaban yang D. Oke, soal yang ke-7.
Persamaan suatu garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4 adalah. Nah, di sini kita menentukan persamaan garis melalui dua titik. Oke, gimana cara penyelesaiannya? Nah, baik. Kita harus ingat kembali bahwa mencari persamaan garis ini ada yang melalui dua buah titik. Maka yang kita gunakan persamaannya adalah Y min Y1 dikali X2 min X1 sama dengan X dikurang X1 dikali Y2 dikurang Y1. Nah, ini persamaan yang kita gunakan untuk menentukan persamaan garis melalui dua buah titik. Berbeda tadi dengan yang melalui sebuah titik dan melalui suatu gradien. Oke? Maka dari soal di atas kita peroleh titik 1,2, ini titik pertama, maka kita peroleh X1-nya 1, Y1-nya 2. Kemudian titik keduanya 3,4, kita peroleh X2 3, Y2-nya 4. Tinggal kita substitusikan ke persamaan garisnya. Jadi yang kita ganti ini Y1-nya kita ganti, X2-nya X1, X1, Y2, Y1. Kita masukkan aja. Y dikurang Y1, Y1-nya berapa di sini? 2, masukkan 2. Kemudian X2 dikurang X1, X2-nya 3 dikurang 1. Kemudian X dikurang X1, berarti X dikurang X1-nya 1, X dikurang 1. Kemudian Y2 kurang Y1, 4 dikurang 2, yaitu 4 dikurang 2. Oke, selanjutnya tinggal kita hitung, 3 dikurang 1, 2. Sehingga kita peroleh seperti ini, 3 dikurang 1 bisa kita hitung adalah 2. Dikali Y min 2. Kemudian yang di ruas kanan pun sama, yang bisa kita hitung adalah 4 dikurang 2, 2, dikali X min 1. Selanjutnya kita lakukan distributif, ya, perkalian distributif. 2 kali Y, 2Y. Kemudian 2 kali min 2, min 4. Begitu juga yang kanan, 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Nah, selanjutnya sambil kita untuk menemukan persamaan garis, kita lihat apa yang diinginkan oleh pilihan ganda. Oh, bentuknya Y-nya di sini. Ya, di ruas kiri hanya Y dan di ruas kanan ada X dan konstanta. Artinya di sini kita negatif 4 ini harus kita hilangkan dengan cara ditambah 4. Negatif 4 supaya hilang ditambah 4, di ruas kanan pun sama ditambah 4. Coba kita lakukan perhitungan, negatif 4 tambah 4, 0, sehingga di ruas kiri tinggal 2Y. Di ruas kanan yang bisa kita lakukan perhitungan adalah negatif 2 tambah 4 adalah positif 2. Nah, selanjutnya, 3 selangkah lagi, tinggal kita jadikan Y-nya ini 1. Nah, karena di sini Y-nya 1 di pilihan gandanya. Maka, mudah saja tinggal kita bagi oleh 2. Ya. Jadi, 2Y kita bagi 2, harus setara, di ruas kanan pun, yang 2 suku ini pun kita harus bagi 2 juga. Ya. Sehingga kita peroleh dari sini, 2Y dibagi 2 tinggal 1Y, kemudian 2 dibagi 2 tinggal 1X, ditambah 2 bagi 2 positif 1. Sehingga diperolehlah persamaan garis yang melalui dua buah titik Y sama dengan X tambah 1. Maka jawaban yang kita dapatkan adalah yang D. Oke, kemudian yang nomor 8, persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y tambah 2X sama dengan 3. Nah, di sini kita dikombinasikan soalnya dengan hubungan dua buah garis ya. Jadi di soal ini sebenarnya ada dua buah garis. Nah, garis yang pertama itu persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan garis yang kedua itu adalah garis yang sudah ditentukan persamaan garis. Nah, artinya apa? Artinya kita di sini mencari persamaan garis yang melalui titik 3,6. Awas ingat ini melalui sebuah titik. Artinya apa? Artinya kita mencari persamaan garis yang diminta itu artinya mencari persamaan garis yang melalui sebuah titik dan memiliki gradien M. Nah, cuma yang jadi masalah adalah di sini nanti M-nya harus kita cari dulu. Nah, coba kita perhatikan, kalau melalui sebuah titik dan ada gradiennya, maka rumus yang kita gunakan atau persamaan rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, dari soal di atas, titik yang dilaluinya, ya, yang akan kita cari persamaan garisnya sudah diketahui, yaitu 3,6, artinya X1-nya 3, dan Y1-nya sama dengan 6. Nah, misalkan persamaan yang melalui 3,6 ini kita sebut dengan persamaan 1. Maka tugas kita adalah mencari gradien yang persamaan 1 ini. Nah, dari manakah mencari gradien ini? Padahal ini kita butuhkan untuk mencari persamaan garis ini.
Maka kita gunakan gradien yang kita cari ini, kita gunakan dari persamaan yang lain atau yang kedua yang memiliki hubungan sejajar, yaitu dengan persamaan garis 2y tambah 2x sama dengan 3. Oke? Jadi sekarang tugas kita adalah mencari gradien dari persamaan yang kedua ini. Baik, sekarang kita cari persamaan yang kedua, 2y tambah 2x sama dengan 3. Bagaimana cara mencari gradiennya? Ingat kembali ya, mencari gradien dari suatu persamaan. Baik, kita ubah dulu. Bentuk persamaan ini adalah bentuk y mx plus c, maka kita susunannya harus sesuai dengan y sama dengan mx plus c. Maka kita hilangkan 2x dulu ya, 2x dihilangkan dengan cara dikurang 2x, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Maka kita peroleh di ruas kiri 2x dikurang 2x 0, tinggal 2y, di ruas kanan min 2x tambah 3. Selanjutnya kita jadikan y-nya 1. Nah, tinggal dibagi, berarti kiri kanan kita bagi 2 ya, setiap suku. Sehingga diperoleh y sama dengan negatif 1x ditambah 3/2. Dari mana 1x? Dari negatif 2 dibagi 2, ini negatif 1. Ini 2 dibagi 2, 1y. Sehingga dari persamaan ini, ya setara, identik dengan y sama dengan mx plus c. Apa artinya? Artinya gradiennya yang persamaan ini adalah negatif 1. Dari mana negatif 1? Nah ini, koefisien x. Nah ini kan negatif 1x ya. Jadi min x itu samanya dengan negatif 1 x. Gitu. Jadi negatif 1 koefisiennya, itulah gradiennya. Nah, selanjutnya pada materi yang sudah kita ketahui bahwa jika dua buah persamaan garis memiliki hubungan saling sejajar, maka kedua grafik garis itu gradiennya sama. Jadi artinya gradien persamaan ini yang kita sebut dengan M2 itu sama nilai gradiennya dengan persamaan yang akan kita cari. Sehingga di sini gradien yang kita cari M1 pun sama negatif 1. Sehingga artinya di sini kita bisa mencari persamaan garis yang ditanya ya, karena M-nya sudah diketahui negatif 1. Baik, tinggal kita lakukan substitusi ya, Y1-nya tadi 6, X1-nya 3 ya. Kemudian kita lakukan perhitungan yang ruas kiri, ruas kanan kita kali distributif min 1 kali X, min 1X ya, min 1 kali negatif 3, positif 3. Sehingga diperoleh, selanjutnya kita ingin menghilangkan negatif 6, tinggal ditambah 6. Ruas kanan pun ditambah 6. Sehingga apa yang terjadi? Nah, min 6 tambah 6, 0, sehingga diperoleh Y sama dengan min 1X, 3 tambah 6 adalah 9. Sehingga diperoleh min 1x, kemudian kita tulisnya. Satunya tidak perlu ditulis, cukup dengan min x tambah 9. Ini min x ini sudah sama dengan min 1x. Nah, inilah. Sehingga persamaan garis yang ditanya pada soal ini sudah kita temukan, yaitu negatif x tambah 9. Y sama dengan negatif x tambah 9. Artinya jawabannya adalah yang A. Oke, sampai sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dari 8 soal yang diberikan. Ini mudah-mudahan akan menambah kalian lebih paham terhadap materi tentang bab persamaan garis lurus. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.